Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang atas limpahan nikmat dan hidayahnya lah pada hari ini, hari Rabu, tanggal berapa? 5 Oktober 2022, atau bertepatan dengan insyaallah bertepatan dengan bulan Rabiul Awal bulan Ar-Rabiul Awal, yang dimana umat Islam saat ini sedang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita haturkan, sampaikan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW atas perjuangan beliaulah, sahabat-sahabatnya, kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai hari ini syiar Islam masih menggema di bumi kita Nusantara Indonesia, dan mudah-mudahan sampai kelak nanti kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita akan melanjutkan perjuangan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semua, adik-adikku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kedua kalinya saya ke sini dan merupakan sebuah kebahagiaan bertemu dengan ibu dan adik-adik semua. Terutama tadi pas saya awal datang, Masya Allah, disambut dengan pembacaan surat Al-Mulk. Ya, betul ya. Surat Al-Mulk dan juga surat Al-Qalam. Insyaallah itu sebuah hal yang sangat menyenangkan, ya. Dan surat Al-Mulk ini, sebelum kita masuk ke pengajian kita, surat Al-Mulk ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Kalau disebutkan dalam hadis itu, barang siapa yang membaca 30 ayat, ya, betul 30 ayat surat Al-Mulk, ya, maka akan terbebas dari siksa kubur. Ya, terbebas dari siksa kubur. Jadi bagus, Masya Allah, kalau adik-adik tadi hafal atau lihat? Hafal ya? Atau baca? Hafal ya, Masya Allah, kalau sudah hafal, ini merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Dan yang belum hafal ya bisa membaca, dan yang sudah hafal dilanjutkan hafalannya sampai 30 juz. Insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita mulai kajian kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke pengajian inti, kita berniat dulu ya. Kita perbaiki niat kita untuk datang ke majelis ini untuk menuntut ilmu, Karena dalam hadis disebutkan bahwa barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia berada fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji, sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi buat kita semua yang hadir di sini, terutama saya pribadi, kita niatkan untuk sama-sama menuntut ilmu, dan itu terhitung sebagai jihad fisabilillah sampai kita pulang nanti ke rumah. Kemudian yang kedua, karena ini di masjid, di rumah Allah, kita niatkan untuk beriktikaf. Ya, beriktikaf. Karena iktikaf tidak terbatas dengan waktu. Ya, kita niatkan sama-sama dalam hati kita, saya niat iktikaf karena Allah Subhanahu wa taala. 1, 2, 3. Baik, insyaallah dengan niat kita tadi terhitung sebagai jihad fisabilillah, terhitung sebagai pahala beriktikaf, berdiam diri, beribadah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita dengan tema tadabbur surat Al-Waqi'ah. Tadabbur surat Al-Waqi'ah. Bulan lalu ya kita sudah
sedikit mengulas pendahuluan tentang surat Al-Waqiah. Yang surat ini membahas tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat. Dahsyatnya hari kiamat. Nikmatnya orang yang masuk surga. Azabnya orang yang masuk neraka. Itu surat Al-Waqiah. Dan surat Al-Waqiah, ya, surat Al-Waqiah itu turun, ya, sebelum kejadian Isra Mi'raj, kurang lebih setahun, ya, atau 6 tahun setelah turunnya Al-Quranul Karim, surat Al-Waqiah. Dan surat Al-Waqiah ini termasuk golongan surat Makkiyah. Pernah dengar Ibu ya? Ada Makki, ada Madani ya. Surat Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Makkiyah itu surat yang turun setelah peristiwa hijrah ya, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Namun para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan ada 1 ayat diantaranya Madaniyah, ada 4 ayat diantaranya Madaniyah. Tapi secara umum surat Al-Waqiah merupakan surat Makkiyah yang dia turun setelah sebelum kejadian hijrah Nabi Muhammad SAW. Terima kasih koreksinya. Ya, sebelum kejadian hijrah Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan turun di Mekah ya, tapi sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Nah, jadi kaitannya dengan waktu. Kemudian jumlah ayatnya ada 96. Jumlah ayatnya ada 96. Dan urutannya dalam Al-Quran, Al-Waqiah adalah surat ke-56. Surat Al-Waqiah adalah surat ke-56. Dan surat Al-Waqiah ini diapit ya oleh 2 surat Madaniyah. Apa saja itu? Surat Ar-Rahman dan Al-Hadid ya, surat Ar-Rahman dan Al-Hadid. Yang keduanya merupakan golongan surat Madaniyah, yang itu adalah surat yang turun setelah kejadian peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Dan juga jamaah sekalian, surat Al-Waqiah ya merupakan surat mufassal. Pernah dengar ya? Surat mufassal. Surat mufassal. Nah, ada hadis yang menyebutkan surat mufassal, yaitu hadis diriwayatkan oleh Wathilah ibn Al-Asqa' Al-Laythi Abu Fasilah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "U'titu makanat Taurat as-sab'at tiwal." Aku diberikan 7 surat yang panjang sebagai pengganti Taurat. Taurat itu kitab suci ya, yang diturunkan Allah kepada Nabi siapa Bu? Nabi Musa alaihissalam, Taurat. Kemudian wa u'titu makanaz Zabur al-mi'in, dan aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, surat al-mi'in. Nanti kita akan bahas ya. Surat al-mi'in sebagai pengganti daripada Zabur. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi siapa? Daud alaihissalam. Zabur. Wa u'titu makanal Injil al-Mathani, dan aku diberikan surat-surat Mathani sebagai pengganti kitab Injil. Kitab Injil diturunkan ke Nabi Isa alaihissalam. Dan wa fuddiltu bil mufassal, dan aku diberi kemuliaan, kata Nabi Muhammad SAW, dan aku diberi kemuliaan dengan surat mufassal. Kemudian mufassal terbagi menjadi 3. Kita tulis nggak apa-apa ya?
Jadi Al-Quran jelas? Lumayan. Al-Quran itu terbagi ya menjadi 4. Nah, ini Nabi sendiri yang membagi kategorinya. Ya. Oh iya sih. Pertama tadi disebutkan as-sab' at-tiwal. Boleh ya. Ya. Jelas? Pertama as-sab' at-tiwal. As-sab' at-tiwal. As-sab' at-tiwal. As-sab' at-tiwal ini sab'ah berapa sab'ah? Sab'ah 7. Kalau 4 arba'ah ya. Sab'ah ini ya dimulai dari surat Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah ada apa? Ali Imran. Setelah Imran ada apa? An-Nisa. Setelah Nisa ada Al-Maidah. Setelah Al-Maidah ada Al-An'am. Al-An'am ada Al-A'raf. Setelah A'raf ada Taubah. Nah, ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi yang ketujuhnya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan At-Taubah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang mengatakan At-Taubah, ada yang mengatakan ya, Yunus plus At-Taubah ya. Kemudian setelah as-sab' at-tiwal ada al-mi'in. Nah, al-mi'in. Al-mi'in itu dari mi'atun. Apa arti mi'atun? 100. Masya Allah, betul 100. 100 buat ibu. 100. Nah, 100 ini kurang lebih ayat surat Al-Quran yang ayatnya kurang lebih 100. Ini untuk al-mi'in ya. Surat yang kurang lebih 100 ayat. Tujuh yang panjang. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan seterusnya. Kemudian ada Al-Mi'in, setelah ini ada Al-Mathani. Al-Mathani ini di bawahnya Al-Mi'in, ya, di bawahnya Al-Mi'in. Al-Mathani. Di bawah Al-Mi'in. Dan yang terakhir ini yang akan kita bahas Al-Mufassal. 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 Al-Mufassal itu dari, kenapa disebut Al-Mufassal? Karena dia terbagi-bagi. Ya, surat yang ayatnya itu pendek-pendek terbagi-bagi, terpotong-potong, ya, terbagi-bagi atau terpotong-potong. Dan Al-Mufassal dibagi menjadi 3. Pertama ada disebut Tiwalul Mufassal. Apa arti tiwal? Panjang, betul. Jadi mufassal yang panjang. Mufassal yang panjang. Ini dari surat dari surat Qaf ya, dari surat Qaf. Qaf juz berapa?
Juz berapa, Qaf? Juz 27 ya. Sampai surat Al-Mursalat. Surat Al-Mursalat. Qaf sampai surat Al-Mursalat. Kemudian tengah-tengahnya disebut sebagai awasiqul mufassal. Awasiqul mufassal, tengah-tengah. Nah, ini dari surat An-Naba sampai surat Al-Lail, ya, dari surat An-Naba sampai surat Al-Lail. Ini disebut awasiqul mufassal, tengah-tengahnya. Kemudian ada qisar al-mufassal. Apa arti qasir? Qisar pendek ya. Qisar itu lawan daripada tiwal. Qisar al-mufassal itu pendek. Nah, ini dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Secara umum Nabi Muhammad SAW membaca surat Tiwalul Mufassal ketika sholat subuh. Subuh ya, masih ngantuk-ngantuk, bangun tidur, baca surat Tiwal Mufassal. Luar biasa, ya luar biasa. Begitulah Nabi dan para sahabatnya sangat semangat dalam beribadah. Bayangkan subuh-subuh membaca surat ini. Kalau kita subuh baca paling apa? Ya Al-Kafirun misalnya, surat Al-Lail. Tapi Nabi ketika imam membaca surat ini, surat antara surat Qaf dan surat Al-Mursalat. Dan awasitul mufassal ini secara umum di salat Isya. Dan surat Qisar al-Mufassal ini di salat Maghrib ya, salat Maghrib. Kenapa Maghrib? Karena Maghrib itu, jamaah sekalian, Maghrib itu waktunya terbatas ya. Waktunya terbatas. Waktunya pendek. Kalau kita bicara fikih ya, Maghrib itu menurut salah satu pendapat mazhab Syafi'i, waktunya hanya dari kita adzan, kemudian iqamah, kemudian salat Maghrib, selesai setelah itu. Pertanyaannya, antara selesai salat Maghrib sampai Isya itu waktu apa? Itu bukan waktu Maghrib, tapi waktu seperti antara subuh dengan zuhur. Tapi itu pendapat yang tidak kuat dalam mazhab Syafi'i. Nah, yang dianggap dalam mazhab Syafi'i adalah sampai adzan Isya. Ya, sampai adzan Isya. Walaupun sampai adzan Isya tetap saja waktunya pendek. Sehingga Nabi membaca surat ini, surat Ad-Duha sampai An-Nas, ya. Antara Ad-Duha dan An-Nas itu membaca di surat Maghrib. Ini secara umum begini. Kadang-kala memang berubah ya, dari kaidah umumnya. Surat Al-Waqi'ah terletak di mana? Al-Waqi'ah di mana? Di Tiwal, Awasid atau Qisar? Tiwal ya, di surat Tiwal ya. Jadi Al-Waqi'ah masuk ke kategori surat Tiwal Al-Mufassal, yaitu surat Mufassal yang panjang. Dari surat Qaf ya, surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Kita insya Allah untuk Qisar Mufassal sudah hafal ya. Ad-Duha sampai An-Nas sudah hafal ya. Kalau Awasitul Mufassal gimana? Hafal ya. Insya Allah, aku agak goyang sedikit. Kalau Tiwal gimana? Ya, Tiwal insya Allah walaupun tidak hafal kita baca. Tapi buat adik-adik hafalin semuanya ya, dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Oke, siap ya? Hafalin semuanya dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Karena penghafal Al-Quran itu dalam hadis disebutkan sebagai ahlullah, yaitu keluarga Allah di muka bumi. Siapa itu ahlullah? Yaitu kekasih-kekasih Allah dan orang-orang khususnya. Jadi buat adik-adik semua yang masih ada kesempatan untuk menghafal Al-Quran, silahkan dihafal. Waktunya dimanfaatkan dengan baik untuk menghafal Al-Quran.
Insya Allah dengan kalian menghafal Al-Quran itu keberkahan di hidup. Urusan dimudahkan. Percaya, yakin. Kalau kalian menghafal Al-Quran, dunia itu terbuka. Ya, urusan dunia itu gampang. Ya, selagi masih ada waktu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 30 juz selesai insya Allah. Bisa. Nah, ini adalah pembagian surat yang dibagi langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis ya, ada sebuah hadis dari Jabir bin Samurah, wa kana yaqra'u fil fajri al-waqi'ata wa nahwaha minas suwar. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat subuh surat Al-Waqi'ah. Masya Allah. Salat subuh, Bu, surat Al-Waqi'ah. Gimana semangatnya sahabat, semangatnya Nabi dalam beribadah? Nabi yang dosanya sudah diampuni, dosa lampau ataupun yang akan datang diampuni, sahabat juga ya, beberapa dijamin masuk surga tapi masih semangat dalam beribadah. Nah, kita walaupun tidak bisa menyaingi mereka, setidaknya mendekati, setidaknya kita ambil yang bisa kita lakukan. Kemudian terkait dengan surat Al-Waqi'ah, ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad syibta, telah nampak uban, ya, telah nampak uban padamu." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Syayyabatni Hudun wal waqi'atu wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat." Yang telah membuat ubanku nampak ya, adalah surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat Amma Yatasaalun, dan idza syamsu kuwirat. Hadis sahih. Maksudnya apa? Keseluruhan surat ini adalah membahas tentang dahsyatnya hari kiamat, membahas tentang huru-hara hari kiamat. Apa yang terjadi pada hari kiamat, apa yang terjadi setelah hari kiamat, sehingga ini membuat nampak uban pada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kekhawatiran beliau akan dahsyatnya hari kiamat, bagaimana kekhawatiran beliau nanti akan umatnya yang tidak selamat. Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad mengkhawatirkan umatnya pada akhir zaman nanti. Nah, tinggal kita bagaimana menyambut rasa khawatir beliau itu. Di antaranya adalah dengan kita sering memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, berusaha menjalankan sunnah-sunnahnya, ya, berusaha menjalankan sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jamaah sekalian, surat Al-Waqi'ah itu membahas tentang huru-hara atau dahsyatnya hari kiamat, ya, surat Al-Waqi'ah. Dan seorang ulama, ya, Ibnu Atiyah mengatakan, orang yang membaca surat Al-Waqi'ah kemudian mentadabburi setiap artinya, mentadabburi maknanya, maka dia akan selalu disibukkan dengan akhirat. Setiap aktivitas dia itu orientasinya akhirat, motivasinya akhirat. Kalau dia kerja di kantor, motivasinya selalu akhirat. Saya niatkan ini untuk mencari nafkah, saya niatkan ini untuk membiayai anak-anak saya niatkan ini untuk berjihad fisabilillah. Ketika dia melakukan sebuah aktivitas, selalu dia niatkan untuk akhirat. Ya Allah, semoga dengan aktivitas saya hari ini menjadi wasilah perantara
kebaikan saya. Selalu begitu. Sehingga ketika orang selalu menyibukkan dirinya dengan perkara akhirat, maka dia lupa dengan yang namanya kefakiran, lupa dengan hal-hal yang mungkin dia hadapi, dia rasa itu sulit. Nah, inilah mengapa dikatakan bahwa orang yang membaca surat Al-Waqiah, ya, membaca surat Al-Waqiah, mengamalkan surat Al-Waqiah, maka dia akan terbebas dari kefakiran. Ya, terbebas dari kefakiran. Kalau surat Al-Mulk, fadilah atau keutamaannya adalah terbebas dari siksa kubur, sedangkan surat Al-Waqiah adalah untuk membebaskan kita dari kefakiran, ya, kefakiran dan kemiskinan. Dan surat Al-Waqiah tadi disampaikan adalah surat Makkiyah, ya, surat Makkiyah yang turun sebelum peristiwa apa, Bu? Hijrah, ya, hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nuansa surat Makkiyah itu secara umum 3. Nuansanya secara umum hanya 3. Pertama, membahas tentang hari kiamat, ya. Kemudian membahas tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga membahas tentang Al-Quran, tentang kebenaran Al-Quran. Itu adalah nuansa surat Makkiyah. Mengapa? Karena peristiwa sebelum hijrah, sasaran dakwahnya adalah siapa? Orang-orang kafir, Abu Jahal dan kawan-kawannya, yang masih mendustakan hari kiamat, masih mendustakan kebenaran Al-Quran, masih mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW, kerasulan dan kenabian beliau. Beliau dianggap orang gila, beliau dianggap sebagai syair, yang penyair. Sehingga nuansa surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah, adalah seputar 3 ini. Agar pertama memantapkan akidah kaum muslimin saat itu, ya, dan juga melawan orang-orang kafir, Abu Jahal dan kawan-kawan, melawan dan mengkonter hujjah mereka. Itu adalah nuansa surat Makkiyah secara umum begitu. Kemudian kita masuk ke ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Apabila terjadi hari kiamat. Dan hari kiamat, jemaah sekalian, pasti terjadi. Hari kiamat pasti terjadi. Banyak sekali dalil yang menunjukkan hari kiamat pasti terjadi. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha. Dan bahwa hari kiamat akan datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan siapa yang ada di kuburan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Sesungguhnya hari kiamat itu akan terjadi, akan datang. Tidak ada keraguan padanya. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Mengapa? Bagaimana dia bisa menghadapi hari kiamat? Bagaimana dia bisa menghadapi peristiwa setelah hari kiamat itu? Peristiwa hisab, di mana amal ibadah kita dihitung. Peristiwa mizan, amal ibadah kita ditimbang. Bagaimana orang-orang seperti ini yang tidak beriman bisa selamat dari hari kiamat? Di sini Allah menegaskan. Dan juga banyak sekali ya, dalil-dalil yang menunjukkan
bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Dalam hadis disebutkan terjadinya pada hari apa? Hari Jumat. Ini Jumat mana? Indonesia, Jumat Amerika, Jumat Tokyo, Jumat mana ini? Nah, ketahuilah jemaah sekalian, hari kiamat hukum yang berlaku itu beda dengan hari-hari biasanya. Kalau hari biasa ya sekarang hari Rabu. Di negara lain mungkin masih Selasa. Mungkin masih ada yang Rabu. Gimana hari kiamat ini Jumat mana ini? Atau kejadiannya parsial. Kiamat di sini dulu, Jumat besok di negara lain, enggak. Hukum berbeda. Hukum sudah berbeda. Allah menyatukan semuanya pada hari Jumat. Kalau kita bicara hari kiamat, maka hukumnya lain. Pernah saya sebutkan bulan lalu, di antara hukum yang ya berbeda dengan hukum dunia sekarang adalah gravitasi. Ya, pernah saya singgung bagaimana di hadis disebutkan ketika orang di padang mahsyar dikumpulkan sedang menunggu persidangan, menunggu amal ibadahnya dihisab, ada ya matahari didekatkan, ada yang keringatnya sampai lututnya, ada yang keringatnya sampai pahanya, ada yang keringatnya tenggelam dalam keringatnya. Kalau kita bicara logika, bagaimana bisa? Seharusnya menyebar toh keringatnya. Kalau bicara gravitasi. Tapi di hari kiamat, di padang mahsyar dan seterusnya, hukum sudah berbeda. Ya, dan semua ini ya kehendak Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Semua kematian tidak ada kematian. Kematian sudah disembelih dalam bentuk kambing. Tidak ada namanya pergantian hari abadi. Dan hukum-hukum lain. Kalau kita bicara hari kiamat dan seterusnya, maka hukumnya sudah berbeda. Dan juga kenapa dinamakan Al-Waqi'ah? Al-Waqi'ah merupakan salah satu nama dari hari kiamat. Dinamakan Al-Waqi'ah karena Al-Waqi'ah itu artinya adalah yang pasti terjadi. Yang pasti terjadi. Itu pendapat pertama. Dan juga kenapa dinamakan Al-Waqi'ah? Pendapat kedua adalah likathratil waqa'i fiha. Karena banyak sekali peristiwa-peristiwa dahsyat yang terjadi padanya. Bayangkan dimulai dari manusia dibangkitkan dari kubur, kemudian diarahkan kemana? Ke padang mahsyar. Yang mana di padang mahsyar itu kita dikumpulkan tanpa busana, tanpa sehelai benang pun. Tapi tidak ada yang peduli dengan sekitarnya. Tidak ada yang peduli dengan samping kiri, kanan, depan, belakangnya. Likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Wujuhun yauma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah dan seterusnya. Pada hari itu setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Dia enggak mikir depannya siapa, belakangnya siapa. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari itu dikumpulkan padang mahsyar, orang akan kabur dari saudaranya. Tidak peduli. Wa ummihi wa abi. Akan kabur dari ibu bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Dari istrinya, dari anak-anaknya, dari pasangannya. Tidak ada yang peduli. Semua peduli, semua khawatir dengan hisabnya. Semua khawatir dengan amal ibadahnya. Apakah amal ibadah yang saya lakukan di dunia ini diterima Allah atau tidak? Karena jamaah sekalian, kita sholat, kita sedekah, kita melakukan amal ibadah lainnya, malaikat raqib atid mencatat ya itu amal baik. Malaikat raqib mencatat itu amal baik. Tapi malaikat tidak mencatat niatnya. Hanya mencatat yang nampak saja. Dicatat, oh fulan bersedekah pada hari ini sekian. Dianggap amal baik. Adapun niatnya, malaikat tidak tahu. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah kita diterima? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita terpukau, terperdaya dengan banyaknya amal soleh kita, tapi niat kita salah.
Banyak amal ibadah kita, tapi motivasinya salah. Dianggap catatan amal ibadah kita sudah banyak, tapi ternyata di sisi Allah itu nol. Ternyata di sisi Allah itu tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Jadi mengapa tadi saya sampaikan di awal, kita perbaiki niat kita. Ya, kita sampaikan tadi di awal, niat kita perbaiki dengan baik. Karena dengan niat ini, apakah amal kita bernilai pahala atau tidak? Karena dengan niat ini, apakah amal kita diterima atau tidak? Kita dicatat hadir di majelis oleh malaikat raqib, ya. Apakah itu berpahala? Di sisi Allah, Allah yang tahu. Apakah diterima atau malah berdosa karena niatnya lain? Bisa saja. Walaupun di catatan amal baiknya terhitung sebagai ibadah. Jadi hati-hati. Apapun aktivitasnya, kita niatkan, selalu kita jaga niat. Selalu kita jaga niat. Ketika ada hal-hal yang mengganggu niat kita itu, kita buang jauh-jauh, kita istighfar. Karena manusia sejatinya tidak bisa terbebas dari yang namanya dosa. Terutama dosa kecil. Gak ada yang bisa terbebas dari dosa kecil. Kita diam di rumah pun pasti dosa. Pasti. Jadi sehari itu jangan sampai kita lepas dari yang namanya beristighfar. Nabi saja itu 70, 100 ya, kali istighfar. Itu Nabi loh. 70, 100. Kita berapa kali kira-kira? Setelah sholat mungkin 10 ya. 5 waktu 50. Sisanya? Nah ini jadi PR buat kita semua. Kalau lagi diem, gak ada kerjaan, daripada scroll medsos, ya buang-buang waktu berjam-jam, kita beristighfar. Istighfar, kita sholawat. Simpel bu, ya simpel. Sebetulnya wirid-wirid, zikir-zikir itu simpel-simpel aja. Dengan kita istighfar itu, dosa diampuni, rezeki lancar, urusan kita dimudahkan. Di surat Nuh disebutkan begitu. Ya. Dengan kita sholawat lebih-lebih lagi. Rasa galau yang galau mungkin ada masalah hilang. Kemudian jalan keluar untuk setiap masalahnya. Simpel. Jadi wirid-wirid itu cukup istighfar, cukup kita sholawat. Mau ditambah misalkan la ilaha illallah atau ditambah la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, boleh juga. Nah, dengan siapa tahu dengan zikir-zikir pendek semacam ini amal ibadah kita diterima, urusan dunia kita lancar, urusan akhirat kita lancar. Dan hari kiamat memiliki nama. Nah, ada beberapa nama hari kiamat, yang mana setiap nama ini menunjukkan peristiwa di dalamnya. Di antaranya ada apa? Al-Yaumul Akhir. Ya, Al-Yaumul Akhir. Hari akhir. Kenapa disebutkan hari akhir? Karena memang hari kiamat adalah hari terakhir. Tidak ada hari setelah hari kiamat. Kalau sekarang hari Rabu, terbenam matahari hari Kamis untuk bulan Hijriah. Kalau bulan Masehinya jam 12 ya. Masuk ke jam 1 sudah masuk hari Kamis. Tapi hari kiamat adalah hari terakhir, abadi. Ya, abadi, tidak ada hari berikutnya, tidak ada kematian, abadi. Kemudian ada disebut Yaumul Qiyamah. Nah, ini yang sering kita dengar ya, Yaumul Qiyamah, yaitu hari kiamat. Kenapa disebut Yaumul Qiyamah atau hari kiamat? Karena qiyamah itu berasal dari qoma ya, qoma yakumu. Bahasa Arab, qoma, yaitu berdiri. Kenapa? Karena ketika manusia dibangkitkan dari kubur, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, itu dalam keadaan berdiri. Mata terbelalak, deg-degan semuanya, khawatir menunggu hisab, khawatir menunggu amal ibadahnya. Disebut Yaumul Qiyamah. Kemudian disebut juga Yaumul Qammah, Qammatul Kubra, yaitu hari malapetaka. Hari malapetaka. Dan memang pada hari kiamat malapetaka di mana-mana. Dan malapetakanya itu bersifat universal, seluruh.
seluruh dunia. Bukan hanya terjadi tsunami misal di daerah mana, daerah tertentu, di sini aman. Kadang lucu juga ada itu saya melihat karena ada isu ya hari kiamat terjadi pada tahun ini, kemudian dukhon terjadi pada tahun ini dan sebagainya. Akhirnya ada yang sembunyi di bunker besi, berharap dia bisa selamat dari hari kiamat. Tidak, hari kiamat itu bukan bencana alam, bukan bencana alam, tsunami, gempa bumi saja, bukan. Tapi hancur dunia ini. Ya, sudah habis masanya. Ini mungkin salah persepsi tentang hari kiamat, dianggapnya hari kiamat itu bencana alam biasa. Kemudian setelah itu ada bumi baru, dia selamat, kemudian dia masuk ke kehidupan yang baru. Bukan. Hari kiamat itu Masya Allah malapetaka, nanti akan kita sebutkan di sini. Dahsyat sekali. Kemudian disebut juga as-sakhah, ya, as-sakhah. Faiza ja'atis sakhah. As-sakhah itu adalah hari di mana ditiupkan sangkakala dengan suara yang keras. As-sakhah. Dan juga disebut al-qari'ah. Al-qari'ah adalah hari yang mengetuk, ya, hari yang mengetuk hati-hati manusia dengan keras. Kemudian ayat kedua, laisa liwaqa'atiha kadhibah. Tidak ada pendusta yang mendustakan hari kiamat ketika terjadi. Ada yang mengatakan pada saat hari kiamat itu terjadi, orang yang dulu mengingkari terjadinya hari kiamat seketika langsung beriman. Ateis, ya. Orang-orang non-muslim atau sebut kafir, ya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadi hari kiamat, mereka seketika langsung beriman. Apakah diterima imannya? Tidak. Tidak diterima imannya. Kemudian ayat ketiga, khafidatur rafi'ah. Khafidatur rafi'ah. Khafidatun yang merendahkan. Rafi'ah yang meninggikan. Maksudnya gimana? Ada beberapa pendapat di sini. Ya, khafidatun merendahkan suara, ya, rafi'atun meninggikan suara, sehingga hari kiamat itu dirasakan oleh yang jauh maupun dekat. Yang jauh nun mata di sana merasakan hari kiamat. Yang di belahan dunia di sana sembunyi di bawah gunung es, sembunyi di bawah tanah merasakan hari kiamat. Kemudian yang kedua, khafidatun merendahkan orang-orang yang dahulu di dunia itu tinggi. Tinggi jabatannya, tinggi status sosialnya, namun tidak beriman kepada Allah. Dan Allah rendahkan mereka. Rafi'atun, khafidatun rafi'ah yang meninggikan. Dahulu orang-orang yang beriman, orang-orang yang rajin ibadahnya, tapi dari status sosialnya rendah, dari ekonominya rendah, termasuk orang-orang yang golongan yang ya golongan rendah di masyarakat. Tapi ketakwaannya, ibadahnya Masya Allah sangat rajin. Nah, pada hari kiamat Allah akan meninggikan orang-orang yang, merendahkan orang-orang yang tadi dan meninggikan orang-orang yang beriman kepada Allah tapi statusnya rendah. Ini merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena begini jamaah sekalian, seringkali kita itu ya, bahkan barometer di dunia ini seringkali kita tidak tepat. Kita menilai seseorang hanya dari luarnya. Kita menilai seseorang itu dianggap cocok dengan kita, satu circle istilahnya. Satu circle dengan kita anggap teman, kita hargai dia. Tapi ada orang-orang yang kita lihat kayaknya ini
nggak cocok sama saya. Mungkin dari status sosialnya, mungkin dari ekonominya, mungkin dari tampang, dari rupanya, kita rendahkan dia. Dan begitulah barometer di dunia ini. Sehingga nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keadilan itu. Karena sesungguhnya barometer yang akan digunakan nanti pada hari kiamat, standar yang akan digunakan nanti pada hari kiamat adalah at-taqwa, bertakwa. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ada sebuah hadis dan ini sangat bagus sekali hadisnya, yaitu hadis dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, hadis sahih dari Sahih Al-Bukhari, kitab Sahih Al-Bukhari. Marra rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lewat seseorang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah saat itu bertanya kepada sahabat yang hadir saat itu, bagaimana pendapatmu tentang laki-laki yang tadi lewat? Ya. Mereka pun menjawab, sahabat, qalu hariyun in khotoba an yankah. Ini orang ini Masya Allah nih, yang tadi lewat barusan. Secara nampak terlihat begitu, Masya Allah. In khotoba an yankah, kalau dia khidbah melamar perempuan langsung diterima. Wa in syafa'a an yushfa. Kalau dia kasih rekomendasi orang yang tadi lewat ini, maka akan diterima rekomendasinya. Wa in qala an yustama. Dan kalau dia ngomong orang yang lewat tadi itu, omongannya akan didengar. Kemudian Nabi pun diam. Qala tu masakan. Nabi pun diam. Kemudian lewat lagi orang lain. Ya. Orang yang pertama tadi mungkin dilihat dari, wah Masya Allah nih orang secara perawakannya bagus, status sosialnya tinggi, mungkin orang kaya, mungkin orang yang berpengaruh di kaumnya. Sehingga sahabat mengatakan, ya ini orang yang bagus, kalau dia melamar seorang perempuan akan diterima, kalau dia ngasih rekomendasi diterima rekomendasinya, kalau dia ngomong akan didengar. Kemudian lewat orang yang kedua. Nah, orang yang kedua ini lewat, dan ini orang yang min fuqara'il muslimin, termasuk orang-orang fakir. Orang-orang fakir. Kemudian Nabi pun bertanya lagi kepada sahabat, kalau yang ini gimana? Mata quluna fi hadza? Kalau menurut antum ini gimana? Orang yang fakir ini. Qalu, sahabat menjawab, hariyun in khotoba an la yunkah. Ini orang ini kalau ngelamar enggak diterima lamarannya. Kalau dia melamar wanita, ini orang ini enggak diterima lamarannya. Wa in syafa'a la yushaffa. Kalau orang ini ngasih rekomendasi, enggak diterima rekomendasinya. Wa in qala an la yustama. Dan kalau orang ini ngomong, enggak akan didengar omongannya. Bayangkan ya, Bu ya, perbedaan antara orang pertama dengan orang kedua tadi. Kemudian Nabi, nah ini Masya Allah nih. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun menjawab, hadza khairun min mil'il ardi mithlahana. Orang yang kedua tadi lewat, orang fakir yang tadi lewat itu lebih baik daripada orang yang pertama, bahkan satu dunia orang yang pertama. Masya Allah. Secara zahir, secara nampak, kita melihat orang yang pertama ini yang bernilai, mempunyai status sosial yang tinggi, mempunyai pengaruh yang kuat, sehingga apapun yang dia lakukan itu akan dilihat. Itulah penilaian manusia. Ya, penilaian manusia. Dan ketika ada orang fakir yang lewat, mungkin perawakannya kurang rapi, kotor dan sebagainya, lusuh. Sehingga orang melihat itu, wah ini orang enggak banget nih. Ini orang kalau ngelamar enggak akan diterima. Ini orang kalau ngomong enggak akan didengar. Wajar ya? Wajar. Karena manusia, dan manusia itu memang ditugaskan untuk menghukumi yang nampak saja. Jadi ada sebuah kaidah bagus buat kita, itu nahkumu bil dhawahiri. Kita itu ya ibu, kita menghukumi orang itu dari nampaknya saja. Kalau orang ini baik, kita hukumi dia baik. Kalau orang ini banyak amalnya, kita hukumi dia orang yang baik, orang yang beriman.
Jangan kita cari-cari dalamnya, jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu. Oh, kemarin si fulannya, waduh bahaya. Wallahu yatawalla as-sarair, dan Allah lah urusan apa yang tersembunyi. Apakah niatnya salah, apakah motivasinya salah, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Nah, jadi jangan sampai kita mengambil tugas Allah ya. Cukuplah apa yang nampak di kita, kita hukumi itu. Jangan sampai kita terawang isi hatinya, jangan-jangan begini fulannya, jangan-jangan aduh bahaya. Nanti jadi ghibah, nanti jadi fitnah, jadi adu domba, jangan sampai seperti itu. Nah, barometer di dunia ini yang sering kali kita salah dalam menilai, nanti pada hari kiamat Allah akan samaratakan itu. Orang yang tadi fakir, yang dianggap tidak pantas, Allah akan tinggikan dia. Sebaliknya orang yang tadi yang pantas dunia, Allah rendahkan dia. Ya, karena dunia ini merupakan darul ghurur, ya. Darul ghurur yaitu penuh tipu daya, ya. Penuh muslihat. Sehingga yang paling mulia diantara di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian adalah yang bertakwa. Ada hadis satu lagi, ya, ada hadis satu lagi dari Atha bin Abi Robah. Ini muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas berkata kepadaku, kata Atha, ya, ala urika imra'atan min ahlil jannah, maukah engkau aku perlihatkan seorang perempuan yang termasuk ahli surga? Qultu bala, aku pun menjawab iya. Qala hadhihi al-mar'atus sauda. Ini orang ini perempuan yang kulitnya hitam ini yang nanti akan masuk surga. Mungkin kalau di dunia perempuan yang hitam ini dianggap sebagai seorang yang rendah, enggak pantas di masyarakat. Mungkin akan dikucilkan, mungkin akan dibully. Tapi ternyata dia termasuk ahli surga. Nah, inilah diantara contoh ya barometer manusia dalam menilai orang itu seringkali salah. Dan pada hari kiamat Allah akan samaratakan itu, Allah akan adilkan semuanya menjadi satu. Orang yang pantas masuk surga, yang bertakwa, maka Allah akan masukkan. Sebaliknya orang yang di dunia ini punya jabatan, punya pengaruh, tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan rendahkan dia. Jadi hati-hati jamaah sekalian, jangan sampai kita terpedaya dengan diri kita sendiri. Kita merasa punya pengaruh, kita merasa punya segalanya sehingga kita merasa tinggi, jangan sampai. Tetaplah kita tawadhu, tetaplah kita rendah hati ya, bukan rendah diri ya. Kita merendah karena sejatinya semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat keempat, idza rujjatil ardu rajja. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Ar-rajjah ya, idza rujjati, nah, itu dari kata ar-rajjah. Ar-rajjah. Ar-rajjah itu kata Ibnu Abbas, al-harakatu syadidatu yusma'u laha shaut. Ar-rajjah itu adalah gerakan yang hebat yang ada suaranya, itu ar-rajjah. Jadi jamaah sekalian, bumi itu ya, bumi itu nanti pada hari kiamat akan digoncangkan dan terdengar suara di situ. Tidak hanya sekedar hanya guncangan, tidak. Mungkin sebagian kita pernah merasakan gempa, itu ada suaranya. Itu ada suaranya. Suara entah apa, suara yang menyeramkan. Jadi tidak hanya bumi itu yang bergerak, bergoncang, tidak, tapi ada suara di situ. Ya, suara gesekan lempeng bumi, entah apa, tapi ada suaranya. Nah, pada hari kiamat bayangkan itu. Pada hari kiamat bumi akan digoncangkan sehingga mengeluarkan suara yang keras.
Allah berfirman dalam surat Az-Zalzalah apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi itu digoncangkan, zilzalaha, dengan goncangan yang luar biasa. Kemudian ayat berikutnya apa? Wa akhrajatil ardu atqalaha, dan bumi akan mengeluarkan semuanya, memuntahkan semuanya yang ada di dalamnya. Wa qalal insanu malaha, kemudian manusia bertanya, kenapa nih? Ada apa ini? Dan ayat seterusnya. Bayangkan itu merupakan kejadian ya pada hari kiamat. Dimulai dari gempa bumi. Dan lagi-lagi jamaah sekalian, ini bukan gempa parsial. Terjadi di satu daerah saja, satu provinsi saja, satu negara saja, tidak. Terjadi di seluruh dunia. Kalau kita melihat gempa di Jepang, sering gempa, ya kita khawatir bagaimana terjadi di negara kita. Terjadi di negara kita di beberapa tempat saja kita khawatir. Bagaimana kalau terjadi di tempat tinggal saya? Kita melihat di televisi berapa banyak korban yang meninggal, berapa banyak kerugian, rumah-rumah hancur. Itu gempa parsial, Bu. Bayangkan pada hari kiamat gempa itu universal, menyeluruh satu dunia ini. Tanah bergerak, bumi bergerak, mengeluarkan suara, memuntahkan semua yang ada di dalamnya. Masya Allah, kita membayangkan saja sudah tidak kuat. Ya mudah-mudahan kita Allah berikan keselamatan. Allah berikan keselamatan, Allah berikan taufiknya, agar kita nanti ketika dikumpulkan pada padang mahsyar, kita bisa selamat, bisa mempertanggungjawabkan segala amal ibadah kita. Kemudian ada satu ayat juga ya, dalam surat Al-Hajj, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya goncangan gempa bumi pada hari kiamat syai'un 'adzim, sesuatu yang sangat luar biasa. Jangan sampai diremehkan. Begitu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan, menekankan tentang kejadian ini. Makanya jangan salah, ya, ayat-ayat ini sampai membuat Nabi kita Muhammad SAW itu nampak ubannya. Justru kita yang harus lebih banyak kepanikannya, kekhawatirannya. Banyak ubannya, banyak khawatirnya, banyak masalahnya. Insya Allah uban itu tanda keberkahan hidup. Insya Allah ya, berkah hidup, usia kita panjang, usia kita berkah, insya Allah. Kemudian ayat berikutnya adalah wabussatil jibalu bassa, dan gunung akan dihancurkan sehancur-hancurnya, seluluh-luluhnya. Nah, kita bicara seputar gunung. Nah, al-basu jamaah sekalian, wabussatil jibalu bassa. Al-basu itu seperti tepung. Kalau kita ya, kalau orang Arab biasa ngadon tepung itu. Tepung untuk roti, ya, tepung untuk makanan khas mereka. Kalau kita bayangkan ada sebuah tepung, ya, gandum, di situ ada serbuknya ya, serbuk kecil-kecilnya itu. Nah, nanti hari kiamat gunung akan dihancurkan seperti itu. Bayangkan gunung yang besar itu, ya, gunung yang besar itu hancur kemudian menjadi butiran debu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata wabussatil jibalu bassa, dan gunung akan dihancurkan. Akan dihancurkan seperti debu. Dan kita tahu bahwa tahapan-tahapan gunung nanti, nah gunung itu kan gini Bu ya, gunung itu kan fungsinya sebagai apa? Sebagai apa? Tiang ya, sebagai tiang, sebagai pasak ya, sebagai pasak bumi ini agar tetap kokoh. Nanti hari kiamat tahapan pertama adalah gunung itu dicabut. Ada berapa gunung di dunia ini? Masya Allah, semuanya dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
dicabut sampai akar-akarnya. Dan yang kita lihat itu di permukaan mungkin hanya berapa persennya. Kita tidak tahu ada berapa ribu kilometer lagi di dalam. Tapi semua itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dicabut dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijalankan gimana? Kita bayangkan gunung itu dijalankan oleh Allah. Kal'ihnil manfush. Seperti wall yang diterbangkan. Gunung berjalan, Bu. Kita lihat gunung gede aja kadang ngeri kita. Di atasnya ada awan, ditutupi kabut, ngeri kita. Apalagi yang berapi. Ini gunung dicabut, kemudian dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala kal'ihnil manfush, seperti wall yang berterbangan. Dan tahapan yang ketiga adalah gunung-gunung yang tadi berjalan seolah itu ringan, sangat ringan, kemudian ditabrakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua gunung yang tadi sudah dijalankan oleh Allah kemudian ditabrakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan betapa dahsyatnya kejadian hari kiamat. Dan kemudian setelah ditabrakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu seolah-olah gunung itu tidak pernah ada. Gunung yang kita lihat tinggi, baik gunung yang ada di Indonesia atau gunung yang ada di Arab Saudi berupa batu-batu, semuanya seolah tidak ada. Karena setelah dicabut, kemudian dijalankan oleh Allah, berjalan dengan ringannya, kemudian ditabrakkan sehingga seperti apa tadi? Seperti debu, ya. Seperti debu, tidak ada sama sekali. Tidak, seolah gunung itu tidak pernah diciptakan di situ. Itu Masya Allah. Betapa dahsyatnya hari kiamat. Dan kenapa dipilih gunung? Ya, kenapa dipilih gunung? Karena gunung itu pertama adalah sebagai pasak ya, sebagai tiang bumi. Kemudian gunung itu kokoh. Dari dulu zamannya nenek kita, buyut kita, gunung itu seperti itu bentuknya. Seperti itu. Sampai sekarang kita melihat ya gunung masih seperti itu. Sampai nanti anak cucu kita, ya gunung akan seperti itu juga bentuknya. Kokoh dia. Apalagi gunung kalau ibu-ibu yang pernah umroh ya, pernah haji, melihat bagaimana gunung-gunung di Arab Saudi ya. Batu-batu yang kokoh, yang besar. Dari dulu begitu. Kecuali dihancurkan misalnya. Tapi dari dulu kokohnya begitu. Sampai nanti anak cucu kita ketika umroh ya, melihat masih seperti itu juga. Sudah berganti musim berapa puluh kali musim itu, musim dingin, musim panas, tapi gunung masih kokoh di situ, kokoh pada tempatnya. Tapi pada hari kiamat itu akan dicabut, kemudian dijalankan, kemudian ditabrakkan menjadi butiran debu. Oh, Masya Allah. Bagaimana dengan kejadian itu tidak menambah keimanan kita, ya, tidak menambah rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebegitu kuatnya, sebegitu kuasanya Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai benda-benda yang kokoh itu dicabut oleh Allah, ditabrakkan seperti debu. Dan itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah sekalian, kita karena sudah jam 10.12 mungkin cukup ya untuk tanya jawab barangkali. Ini adalah sebagian ya, ayat ke-5 ya, ayat ke-5 sebagian dari fenomena huru-hara yang terjadi pada hari kiamat. Insyaallah mudah-mudahan kalau masih ada kesempatan kita akan lanjutkan kembali pada ayat berikutnya. Mudah-mudahan dengan kelima ayat ini ya, semakin menambah keimanan kita bahwa Allah itu Maha Kuasa atas segala makhluknya, ya, apapun yang Allah kehendaki terjadi, ya, kun fayakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Dan semakin mudah-mudahan dengan 5 ayat awal ini semakin menambah kedekatan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menjadikan kita istiqomah, menjadikan kita konsisten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Cukup mungkin silahkan kalau ada tanya jawab, ya ada pertanyaan, diskusi dan sebagainya, dipersilahkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara kita masuk surga tanpa hisab? Masuk surga tanpa hisab. Memang ada beberapa golongan-golongan yang akan masuk surga tanpa hisab. Ada golongan-golongan yang masuk surga tanpa hisab. Nah, ini diantaranya adalah, kalau disebutkan dalam hadis itu, diantaranya ada orang yang tidak meminta ruqyah. Ruqyah. Tahu ruqyah Ibu? Ruqyah. Kalau orang kerasukan itu kan di ruqyah biasanya. Di ruqyah. Ada diantaranya juga orang yang tidak mengadu nasib mereka. Biasanya ini kebiasaan orang-orang Arab dulu. Dan juga para nabi-nabi, para rasul, mereka masuk surga bahkan bisa memberi syafaat. Apalagi Nabi Muhammad SAW ya, memberi syafaat kepada umatnya. Dan Nabi Muhammad yang pertama kali akan membuka pintu surga. Masya Allah. Nabi akhir zaman, sebetulnya akhir zaman secara diutus, tapi kalau penciptaan di awal, itu ada pembahasan tersendiri. Itu diantara golongan-golongan yang masuk surga tanpa hisab. Sekarang ke kita ya, kita gimana? Apakah mungkin kita masuk surga tanpa hisab? Jawabannya adalah mungkin. Karena begini Bu, surga itu kan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah memasukkan yudkhilu man yasha. Allah memasukkan hamba-hambanya ke surga atas kehendaknya. Terserah Allah masukkan surga. Dan kita masuk surga, pernah kita sampaikan, itu utamanya bukan karena utamanya bukan karena amal ibadah kita, tapi karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kita sampaikan, jangan sampai kita terpukau dengan amal ibadah kita. Tapi utamanya adalah karena rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah gimana? Dengan amal ibadah, gitu. Kita pahaminya begitu. Jadi kita beribadah itu agar mendapatkan rahmat dan ridho Allah. Dan dengan ini kita akan masuk surga. Semakin tinggi kualitas ibadah seseorang, maka peluang dia dihisab ringan atau bahkan tanpa hisab itu ada. Semakin tinggi. Dan kualitas itu tidak bisa kita yang memastikan, Bu. Nggak bisa. Kita mungkin khusyuk beribadah hari ini, kita dianggap sholat kita berkualitas, belum tentu. Jadi jangan sampai kita itu terperdaya dengan amal ibadah. Godaan setan, ente udah ibadah, udah khusyuk, udahlah santai aja lah. Nanti lain kali ibadahnya, mungkin hari ini tepat waktu, besok ya
ya mundur-mundur dikit nggak apalah, tunda-tunda dikit. Kan kemarin udah khusyuk. Itu jangan sampai terpedaya. Jadi kita semakin tinggi kualitas ibadah seorang, otomatis semakin dekat dia dengan Allah dan menjadi peluang dia untuk dihisab ringan atau bahkan tanpa hisab. Makanya ada sebuah ayat apa? Fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Surat apa itu? Masya Allah. Nah, maka dia akan nanti fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, hisab yang ringan. Tapi tetap karena keadilan Allah Subhanahu wa taala, semua manusia akan dikumpulkan. Dan dia nggak tahu nanti dia akan dihisab mudah, dia akan dihisab ringan, apakah dia akan dihisab dengan hisab yang berat. Ya, hisab yang berat dia tidak tahu. Tapi amal ibadah yang pertama kali dihisab adalah apa? Salat. Kalau salatnya aman, semuanya aman. Kalau salatnya aman, maka semua amal ibadahnya aman, insyaallah. Jadi kalau salatnya 5 waktu, insyaallah ya 5 waktu aman. Kalau 5 waktu ini dia jalankan dengan semaksimal mungkin, rukun-rukunnya dia kerjakan, sunnah-sunnah, banyak sunnah salat, sunnah-sunnahnya dia kerjakan, kemakruhannya dia tinggalkan. Kalau pembatal, insya Allah kita tinggalkan. Tapi kemakruhan belum tentu. Ya, mungkin bisa ditanya kalau ada ngaji fikih ya sama ustadz yang lain. Ya kemakruhannya belum tentu kita tinggalkan, kadang kita lakukan. Tapi kalau kita menjalankan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, meninggalkan kemakruhannya, sholat kita berkualitas dan sholat itu memiliki pengaruh untuk kehidupan kita. Insya Allah nanti pas hisab itu mudah. Pas hisab mudah. Amal-amal lain itu akan ngikut, ya, akan ngikut. Sholatnya baik, semuanya baik. Sholatnya bermasalah, wah, nggak tahu deh gimana amal ibadah yang lain. Jadi begitu. Jadi kita mungkin ya, insya Allah kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah, kita akan dihisab dengan hisab yang ringan. Dengan hisab yang ringan, syukur-syukur mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Karena ini perkara yang berat, Bu. Di dunia mungkin kita biasa-biasa aja bahas gini, ya. Di akhirat nanti, wah, berat. Keadaannya sangat berat. Kita sekarang hanya bisa memaksimalkan ibadah kita, berharap berdoa kepada Allah agar dihisab dengan hisab yang ringan, diberikan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin. Silakan yang lain. Ya. Oke, bismillah. Tadi Ibu bertanya, ada istilah kiamat kecil. Istilah kiamat kecil kemudian tuh. Oke. Baik. Kiamat kecil saya rasa lebih tepatnya alamat kecil. Jadi bukan kiamat kecil. Kiamat itu satu saja, kiamat yang akhir zaman nanti. Tapi tanda-tandanya, alamat-alamatnya tersebut dengan alamat.
Tanda-tandanya itu ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil itu menunjukkan bahwa kiamat itu akan terjadi pada waktu dekat. Nah, pada waktu dekat. Kemudian tanda-tanda besar itu sudah dekat, betul-betul dekat. Rentetannya itu sudah jelas. Nanti setelah ini kiamat, nah gitu. Di antara tanda-tanda kiamat kecil apa? Diutusnya Nabi Muhammad SAW, meninggalnya Nabi Muhammad SAW, dan di antara tanda kiamat kecil. Berakhirnya masa sahabat, ya. Berakhirnya masa sahabat, terbelahnya bulan. Di antara tanda bahwa akhir zaman memang sudah dekat dengan kiamat. Kemudian ada tanda lain apa? Banyaknya anak yang durhaka kepada orang tuanya, kepada ibunya khusus. Kemudian di antara tanda lain apa? Ada ya, orang-orang Arab dulu, kita tahu sekarang negara yang kaya, negara teluk itu apa? Uni Emirat Arab, ya. Terus negara apa lagi itu? Sekitarnya, Bahrain dan sebagainya. Dulu mereka apa? Dulu mereka negara yang miskin. Ya, kalau pernah mungkin melihat fotonya, bahkan disebutkan dalam hadis itu. Dulu mereka jalan dengan kaki telanjang, tanpa sendal, gersang, belum ada bangunan megah seperti sekarang. Terus Allah takdirkan muncul minyak, keluar minyak di situ, minyak bumi, jadilah sekarang negara yang kaya. Itu diantara tanda-tanda kiamat. Disebutkan dulu mereka penggembala kambing, ya, orang yang fakir. Kemudian Allah berikan karunia berupa minyak bumi. Sekarang jadi, masya Allah, sangat megah. Itu diantara tanda-tanda kiamat. Ya, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal ala taryashai yatatawlun fil bunyan. Itu diantara tanda kiamat tadi yang kita sebutkan. Tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian tanda-tanda kiamat kecil tadi ya menunjukkan bahwa kita sudah berada di akhir zaman yang dekat dengan terjadinya hari kiamat. Api muncul dari negara mana itu? Madinah, ya. Sampai menerangi bumi Syam. Itu sudah terjadi. Bisa dilihat di Wikipedia itu. Sudah terjadi. Bahkan saya baca itu ada 90 lebih sampai 100 tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian setelah tanda kiamat kecil, dunia masih berjalan, syiar Islam masih ditegakkan, namun kemaksiatan sudah merajalela. Muncullah tanda kiamat besar. Nah, ini urutan-urutan ini itu sudah sangat dekat dengan hari kiamat. Apa saja? Munculnya binatang melata di muka bumi. Ulama berselisih pendapat ya urutannya, yang pertama mana, yang terakhir mana. Muncul binatang melata, ya, pernah dengar ya? Binatang melata yang bisa berbicara. Kemudian terbenamnya matahari terbit di mana? Terbit di barat, terbenam di timur. Kemudian muncul dukhon. Ya, dukhon, asap yang membuat bumi itu gelap. Kemudian muncul Dajjal. Kemudian muncul Nabi Isa alaihissalam, turunnya Nabi Isa. Muncul Imam Mahdi dan sebagainya. Itu tanda-tanda kiamat besar. Setelah tanda-tanda kiamat besar ini, maka terjadilah hari kiamat. Begitu. Nah, kalau disebutkan begitu betul. Tapi kalau kita bisa saja menyebutkan kiamat kecil, bisa saja dengan gempa-gempa yang terjadi, bencana alam yang terjadi. Kita sebutkan yaitu kiamat kecil, boleh-boleh saja kalau secara istilah. Nah, adapun yang dibahas oleh para ulama, kiamat itu kiamat yang ini satu saja. Dan ini sifatnya universal semuanya. Dan sebelum kiamat ini didahului dengan tanda-tanda tadi, tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar. Maksudnya besar kecilnya itu kembali ke tanda-tandanya, bukan ke kiamatnya. Nah, ini kalau belajar bahasa Arab gini, Pak.
Jadi ada istilah alamat as-sa'ah as-sughra, tanda-tanda kiamat kecil. Kecilnya bukan ke kiamat tapi ke tanda-tandanya. Gitu. Alamat as-sa'ah al-kubra, tanda-tanda kiamat besar. Besarnya kembali ke kiamat, ke tanda-tandanya bukan kiamatnya gitu. Kalau dari bahasa Arab ditinjau begitu. Tapi boleh saja kalau kita sebutkan bencana-bencana yang ada ini ya sebut saja kiamat kecil. Karena pemanasan sebelum hari kiamat yang sesungguhnya bisa sebutkan begitu. Wallahu a'lam. Ada yang mau bertanya lagi? Ya silahkan adik-adik. Anak-anakku, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Gak apa-apa, tanya aja. Bebas. Adik-adik ini tanya aja gak apa-apa. Yang belum paham tadi catatannya kurang jelas atau apa boleh tanya. Ibu sudah Ada? Mau nanya? Mau? Iya. Ya? Kalau? Gimana? Gunung Hud? Coba diulang. Oh. Iya. Iya, termasuk. Termasuk. Kalau dari Dajjal, iya dijaga. Tapi hari kiamat semua gunung, bahkan Ka'bah saja dihancurkan. Dihancurkan oleh seorang dari Habasyah. Tanda kiamat juga itu termasuk tadi. Jadi ada seorang dari Habasyah. Habasyah itu sekarang apa ya? Ethiopia ya? Ethiopia. Ethiopia itu di mana? Di Afrika sana. Di bawah Sudan, tempat saya kuliah. Di bawah Sudan ada Ethiopia. Itu ada seorang dari Ethiopia nanti akan datang ke Ka'bah. Ka'bah dihancurkan, batu-batunya dihancurkan. Bayangkan, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apalagi gunung, semua gunung yang ada di muka bumi itu dihancurkan. Dicabut dari akarnya, dijalankan oleh Allah, ditabrakkan seperti debu-debu yang berterbangan. Gitu. Silakan Ibu. Ya. Betul. Jadi pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah kita umat manusia itu melihat dan menyaksikan gunung itu ditabrakan sama Allah, dia udah menjadi debu seperti debu dan tepung. Ya, jadi kita umat manusia ini apakah menyaksikan sesuatu yang dijadikan itu? Kemudian bunyi-bunyi suara yang sangat menakutkan. Apakah kita umat manusia ini menyaksikan dan melihat keadaan dan suasana yang sudah dihancurkan oleh Allah? Itu yang pertama Pak Ustadz. Kemudian yang kedua, tadi Pak Ustadz juga apakah saya salah dengar ya Pak Ustadz ya? Tentang kita dihisab. Pertanyaan saya, apakah manusia ini kalau dosanya banyak, apakah dia menyaksikan apa yang ditayangkan oleh Allah di hari kiamat tersebut? Kemudian yang kedua, apakah orang amal ibadahnya banyak, misalnya seperti Pak Ustadz yang sudah mengetahui, apakah suara yang sangat mengerikan itu juga mendengar? Sekian Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 3 pertanyaan tadi.
Secara umum mirip-mirip ya pertanyaannya, mirip-mirip. Jadi kejadian hari kiamat yang tadi kita ceritakan itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang tidak memiliki iman, tidak beriman. Kejadiannya, bagaimana gunung tadi dihancurkan, ya, bagaimana bumi tadi digoncangkan sedahsyatnya dengan suara-suara, itu dirasakan oleh orang-orang yang tidak beriman. Jadi sebelum ini terjadi, Bu, sebelum terjadi itu ada angin, ya, angin berhembus yang akan mencabut nyawa orang yang masih memiliki iman di hatinya. Itu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi orang-orang beriman itu tidak menyaksikan ini. Tidak menyaksikan ini. Tapi kalau dibangkitkan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, semuanya dari zaman Nabi Adam sampai nanti hidup di akhir zaman, semuanya akan diminta hisab. Dan orang yang banyak dosanya atau yang banyak amal ibadahnya, ya semuanya rata di padang mahsyar, menunggu jalannya hisab. Walau ada beberapa golongan yang Allah berikan naungan di situ. Kita tahu panasnya nanti padang mahsyar gimana. Ya, sangat panas sekali. Sekarang kita nggak bisa membayangkan. Sekarang kita hanya bisa ya membaca kira-kira seperti ini. Tapi realnya itu bagaimana kita nggak bisa, sulit untuk membayangkan. Matahari didekatkan, kemudian keringatnya sampai ada yang tenggelam bahkan dalam keringatnya. Semuanya sama rata. Kecuali ada, nah ini penting ya, kecuali ada beberapa golongan, ada 7 ya, pernah dengar ada 7 golongan yang Allah berikan naungan di situ. Yang mana yang lain itu tidak Allah berikan naungan. Apa saja itu? Ada pemimpin yang adil. Ada kedua orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Berteman karena Allah, berpisah pun karena Allah. Yang ketiga ada orang yang berinfak. Berinfak, tangan kanannya, ya tangan kirinya nggak tahu. Tangan kanannya berinfak, tangan kirinya nggak tahu. Maksudnya apa? Dia infak sembunyi-sembunyi, diam-diam berinfak. Ya. Jangan diam-diam nggak berinfak. Diam-diam berinfak kita. Harus begitu. Kemudian ada juga seorang lelaki yang dihadapkan oleh seorang wanita yang cantik jelita, mempunyai kedudukan. Kemudian sudah dekat zina, lelaki tersebut mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Berapa banyak yang bisa seperti itu sekarang? Dalam keadaan seperti itu, seorang lelaki ada dalam satu ruangan dihadapkan oleh seorang perempuan yang cantik, sudah dekat untuk berzina, tapi lelaki tersebut mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Berapa banyak seperti itu? Berat ya? Bahkan jangankan gitu, kadang lelakinya sengaja yang cari wanita dengan maksiat, berzina di luar, naudzubillah. Tadi 4 ya, 5 apa Bu? Saya agak lupa sedikit nih. Ada 7 golongan. Seorang pemimpin yang adil, kemudian orang yang bertemu berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian berinfak ya, sembunyi-sembunyi. Terus yang tadi laki mengatakan saya takut kepada Allah. 5 apa? Anda masih ingat? Boleh saya cari sebentar. Ini sangat penting, sangat penting. Ini kalau 7 ini kita ada di dalamnya, Masya Allah. Sehingga nanti kita pada hari kiamat nanti hisab, ya kita akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap kita termasuk di antara 7 ini. Pertama, seorang pemimpin adil. Yang kelima adalah seorang pemuda yang dibesarkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda yang dibesarkan dalam ibadah kepada Allah. Bahasa Arabnya itu nasya'a fi ibadatillah.
dia tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu punya anak laki-laki istiqomah dalam beribadah, dia mendapatkan naungan, maka orang tuanya jauh akan mendapatkan kebaikan lebih besar. Kemudian yang keenam adalah seorang pemuda yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Seorang pemuda yang hatinya selalu terpaut, selalu terikat, mu'allaqun bil masajid, selalu terikat kepada masjid. Ya. Nah, begini, Bu. Kalau dalam hadis disebutkan laki-laki, itu berlaku juga. Berlaku juga untuk perempuannya. Pertama tadi disebutkan pemuda dibesarkan dalam ibadah kepada Allah. Kedua, pemimpin yang adil. Ketiga, laki-laki yang berkata aku takut kepada Allah ketika ingin berzina. Keempat, seorang yang merahasiakan sedekahnya. Kelima, seorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Dan yang keenam, 6 dan ketujuh, betul, 6 dan ketujuh satu, yaitu dua orang pemuda yang bertemu karena Allah Subhanahu wa taala dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kita kejar mungkin. Karena begini, kita berinteraksi sesama kita ini, kita niatkan ana uhibbuki fillah. Saya cinta kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena harta kamu, karena link kamu, ya. Karena mungkin saya bisa dapat manfaat banyak dari kamu. Itu akan ngikut lah. Tapi niat utamanya adalah ana uhibbuki fillah. Saya cinta kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi nomor, kalau di hadis nomor 7. Ya, silakan Ibu. Betul. Menangis karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Terima kasih diingatkan. Terakhir tadi lelaki orang yang menangis, yang mengalir air matanya, ya, karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa kita usahakan. Yang ini bisa. Kalau pemimpin yang adil bisa, insya Allah. Kalau ibu semua jadi pemimpin, jadi ketua di suatu organisasi, kemudian adil dan amanah, insya Allah akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Banyak yang masih bisa kita usahakan di sini. Banyak yang masih bisa kita usahakan. Di antara 7 ini harus kita kejar, Bu, ya. Harus kita kejar ini. Ya, jangan sampai di antara 7 ini kita nggak masuk satu kategori pun. Nggak masuk, jangan sampai. Kita kejar ini, nanti di akhirat kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kelas? Atau ada yang lain? Ada yang bertanya lagi? Sudah? Tapi kalau gitu tutup doa, Ustaz. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita dari membahas surat Al-Waqi'ah ayat 1 sampai 5. Kita sudah menyaksikan beberapa fenomena kejadian huru-hara hari kiamat. Semoga menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Kita tundukkan hati kita,
tundukkan pandangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, baru saja